من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Melanjutkan beberapa pembahasan waktu yang lalu bahwa kita ini hidup di dunia diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesenangan dan diuji pula yaitu dengan kebencian atau dengan kesedihan. Dan ini mesti melewati kita. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menguji umat-umat yang dahulu. Bahkan juga menguji para utusan Allah Ta'ala. Diujinya para anbiya dengan bala yang lipat ganda daripada bala yang menimpa kepada umatnya. Namun kenapa mereka tidak sedih? Kenapa mereka tetap tenang hatinya walaupun ada bala? Karena mereka kuat imannya kepada Allah. Demikian juga kita pula. Ketika iman ini kuat betul, insya Allah yang menjadi beban diri kita menjadi ringan dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bala mesti menimpa. Tapi bagaimana kita bisa selamat, artinya tidak putus asa, dan artinya juga kita juga merasa bahagia dengan bala ini. Bukan merasa sedih. Karena Allah Ta'ala mendaki hambanya ini diuji untuk menghapus dosanya. Sehingga meninggal dunia tidaklah menyisakan dosa. Dan juga untuk diketahui secara zahir siapa yang bersabar. Dan siapa yang putus asa, na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, hal yang perlu untuk menjaga keselamatan agama kita. Keselamatan jasad kita. Di dunia ini hendaknya kita selalu mohon keselamatan kepada Allah Ta'ala untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Jadi kita hendaknya memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dunia kita dan juga akhirat kita. Karena Allah Ta'ala as-salam, zat yang selamat dari aib dan yang memberi keselamatan kepada hamba. Makanya doanya gimana? Allahumma inni as'alukal afiyata Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ku mohon kepadamu. Mohon kepada Allah. Ya. Al-mu'afata, keselamatan, kesehatan. Fid dunya wal akhirah. Di dunia maupun di akhirat. Di dunia maknanya selamat, yaitu dari bala. Atau maknanya selamat dari, yaitu putus asanya ketika ada bala. Dan selamat pula kita dari gangguan ibadah kita. Karena umumnya orang ketika ditimpa musibah, maka justru dia berkurang ibadahnya. Nah, kita mohon kepada Allah. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Dengan dasar ayat Al-Quran. Dari surat Al-Baqarah nomor 286. Maka Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat ini mengandung doa. Nah, ya. Dianjurkan kita untuk membaca 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah ini. Ini yang bagian terakhir. Maka Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Ta'ala membebani jiwa, ya, membebani kita semuanya kecuali menurut kemampuan kita. Makanya kita tidak diperintah untuk naik ke langit karena kita tidak mampu. Tidak diperintah untuk sholat semalam suntuk. Nah, karena manusia tidak mampu, manusia butuh istirahat. Dan inilah kebaikan kita taat kepada Allah. Beda dengan taat kepada manusia, kadang-kadang kita dipaksa dengan amal yang kita tidak mampu. Nah, tetapi Allah Ta'ala membebani kita ketika kita mampu, kita kerjakan. Ketika kita tidak mampu, istighfar. Enak kita ini diperintah oleh Allah. Suatu saat Allah Ta'ala mewajibkan kita sholat wajib, betul. Dan sholat itu hendaknya dengan berdiri. Tapi ketika kita tidak mampu berdiri, maka kita sholat dengan duduk. Ketika tidak mampu sholat dengan duduk, maka sholat dengan berbaring. Nah, ini makna kalau kita kembali kepada hukum Allah Ta'ala itu ringan. Ya. Kita yaitu ada halangan tidak bisa sholat untuk di masjid. Seperti pada zaman sekarang ini. Ya. Istihadnya para ulama, maka adanya sholat di rumah. Ya, kita alhamdulillah masih bisa sholat di rumah. Dan ketika sholat kita di rumah ini, bukan karena merasa gembira karena sholat di rumah, tetapi karena ada sebab padahal hati kita masih ta'alluq hubungan masjid, maka kita sholat kita di rumah pahalanya seperti sholat kita di rumah, bukan karena malas. Karena ada suatu hal yang sudah menjadi kesepakatan untuk menjauhi madharat. Nah, ya. Inilah keringanan kita di dalam beribadah. Orang tidak mampu siam, boleh dia tidak siam. Seperti orang sakit, tidak mampu dia membayar, maka boleh dia membayar, yaitu fidyah. Enak kita dalam Islam. Yang nomor 2. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka jiwa ini akan memperoleh pahala dari apa yang ia usahakan berupa amal soleh. Nah, ya. Ini menunjukkan Allah memasukkan surga dengan sebab amal. Dan kita beramal kebaikan itu 1 dikatakan 10. Laha ma kasabat. Nah, maka jiwa akan mendapatkan pahala, keuntungan dengan amal soleh yang ia lakukan. Makanya Bapak dan Ibu, perbanyaklah amal soleh. Terutama pada saat sekarang sedang kita ini tidak banyak sibuk keluar. Ya. Bagaimana kita memperbanyak amal soleh di rumah? Dengan memohon kepada Allah Ta'ala petunjuk, kesungguhan. Dan karena amal soleh itu 1 dikatakan 10. Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang beramal 1 kebaikan maka dibalas 10, itu minimalnya. Bagaimana kita tidak beramal soleh? Orang beramal soleh untuk dirinya sendiri 1 pahalanya 10 sampai 700. Wa 'alaiha maktasabat. Nah, dan akan mendapatkan hukuman jiwa manusia ini dengan perbuatan dosanya. Nah. Jadi kalau kita ingin dijauhkan dari api neraka oleh Allah Ta'ala, jauhilah larangannya. Ketika kita ingin dimasukkan di dalam surganya, laksanakanlah perintahnya yang wajib maupun sunnah. Nah, ya. Enak kita itu dalam Islam ini. Semua peraturan sudah ada, tinggal kita membaca. Tidak perlu kita repot-repot lagi. Kalau tidak tahu menanya, selesai urusan kita.
Lalu kita hendaknya berdoa. Karena manusia itu suatu saat beramal baik. Yang itu rahmat dari Allah Ta'ala. Satu saat orang itu berbuat dosa karena godaan setan atau mengikuti hawa nafsunya. Maka perlu kita berdoa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami. Ya. Jika kami ini lupa dan juga kami ini salah. Lupa itu tahu dalilnya, saat itu dia lupa. Sering makan itu lupa baca bismillah. Sering baca doa. Sering masuk masjid lupa. Dan ketika kami salah tidak tahu dalilnya. Subhanallah. Maka Allah menjawab. Qad fa'altu. Iya. Aku telah laksanakan, aku telah, yaitu ampuni doa nasina au akhtana. Dan ini penting kita fahami maknanya. Ya. Karena dosa ini sebab karena wabah penyakit ini sebab dosa. Nah, ketika kita melakukan dosa yaitu karena tidak tahu, segera kita istighfar. Ya. Setelah kita mohon pada Allah Ta'ala. Dan doa ini hendaknya kita baca setiap pagi, sore, malam, kapanpun boleh. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu halal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau bebani kami ini. Sebagaimana engkau telah membebani orang-orang dahulu sebelum kami dari kalangan Bani Israel ini. Nah, makanya kita sholat ini tidak sama dengan sholatnya orang dahulu. Dahulu Nabi Musa alaihissalam umatnya diwajibkan 50 kali. Kita 5 kali. Tapi pahalanya sama dengan sholat 50 kali. Karena sekali digandakan 10. Mestinya kita harus bersyukur. Ya. Jadi ini permohonan kita. Rabbana wala tuhammil Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, janganlah engkau bebani kami yang kami ini tidak mampu untuk menjalankannya. Termasuk kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah segeralah diangkatnya virus corona ini. Karena kami tidak mampu, ya Allah Ta'ala. Ya. Yani wala tahmil alaina isran wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Kemudian apa? Wa'fu anna, ya Allah ampunilah dosa kami. Karena kita ini banyak dosanya, musibah ini datang karena dosa. Nah, kalau kita diampuni dosa kita, akan diangkatlah wabah ini. Tapi kita hendaknya minta maaf. Minta ampun bukan hanya sekedar lisan. Minta ampun dari semua perbuatan kita. Ya Allah, ampuni ketika kami ini berbuat syirik. Ya Allah, ampunilah ketika dahulu kami mengamalkan bid'ah, kami menghalangi orang berdakwah. Ya Allah, ampunilah kami ini ketika berjudi, ketika minum khamr, ketika mabuk, ketika makan riba. Nah, ini. Jadi bukan hanya sekedar lisan. Ya. Tetapi ya, wa'fu anna, ya Allah ampuni kami dosaku yang lalu. Ya. Ya Allah, berilah kekuatan kami untuk berhenti dari kemaksiatan yang telah lewat. Jadi kita bukan hanya sekedar membaca doa ini. Kalau kita membaca doa tapi tidak diamalkan dan tidaklah pula ditinggalkan kemaksiatan, maka ini termasuk istiza, melecehkan. Gimana kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah jauhkan kami dari makan yang haram, lalu masih makan yang haram. Nah, ya. Wa'fu anna waghfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Warhamna, ya Allah rahmatilah kami. Anta maulana, karena hanya engkau ya Allah penolong kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami dari yaitu permusuhannya orang kafir. Nah, ini doa yang perlu kita baca.
dibaca, difahami maknanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, ini dibaca ya. Kalau kita membaca dengan memahami maknanya, insya Allah kita akan sehat. Taruhlah meninggal dunia karena wabah, bukan berarti sia-sia doa kita. Karena meninggal dunia karena wabah pun itu sudah ditakdirkan. Cuma kita hendaknya berikhtiar. Bagaimana meninggal dunia dalam keadaan ibadah, dalam keadaan yaitu dalam keadaan berzikir, dalam keadaan kita beristighfar, dalam keadaan kita beramal soleh, dalam keadaan kita meninggalkan larangan. Karena meninggal dunia pasti. Masing-masing ini nanti meninggal dunia karena sakit corona, karena sakit flu, karena panas, karena tidak ini, tidak itu semuanya ada. Cuma karena kita tidak tahu, kita disuruh berikhtiar. Nah, jadi orang mukmin itu indah, mati sehatnya, insya Allah masuk surga karena dengan tauhidnya. Masih meninggal dunia dalam keadaan sakit pun insya Allah yaitu masuk surga karena kesabarannya dan juga tauhidnya. Karena sakit mesti. Ya. Tapi bagaimana sakit yang kita dalam keadaan iman, dalam keadaan bertauhid, bukan dalam keadaan kita menggerutu. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min da'watin yad'u bihal 'abdu afdhala min Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah." Nah, ya. Artinya tidaklah seorang hamba yang berdoa yang mana melebihi daripada yang lainnya, melainkan doanya yang ia baca, Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan, kesehatan di dunia ini dan juga kesehatan di akhirat. Kesehatan di dunia ada dua macam. Kesehatan yang maknanya ya, fisiknya tidak sakit. Mohon pada Allah. Karena kesembuhan miliknya Allah. Yang nomor dua, kesehatan yang mana badan kita tidak melaksanakan, tidak maksiat. Tidak melakukan syirik, tidak melakukan bid'ah. Tidak boleh melakukan dosa. Ya Allah, selamatkan badanku dari perbuatan dosa. Ya Allah, selamatkan badanku yaitu dari kesakitan. Mohon pada Allah. Wal akhirah, ya Allah, selamatkan kami di akhirat dari neraka-Mu. Dari murka-Mu, ya Allah, dari azab-Mu. Nah, ya. Jadi kita dalam menghadapi apapun musibah menimpa, kita, karena itu datanya dari Allah, kita memohon keselamatan, kesehatan dari Allah. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya, kita ulang lagi. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon keselamatan, mohon kesehatan di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Kadangkala selamat di dunia tapi tidak selamat di akhirat. Contohnya apa? Orang kufar. Selamat dia tidak sakit, ya. Tapi masuk neraka. Ya, jadi belum tentu orang yang sehat di dunia ini lalu akhiratnya sehat. Lihat Fir'aun itu sehat di dunianya. Nah, berapa tahun. Dan juga lihat orang-orang curang, orang yang fujur, orang fajir, orang curang. Terkadang kala Allah Ta'ala memberi umur yang panjang. Tapi melakukan dosa, sehat saja. Karena apa? Istidraj. Allah akan membiarkan sampai nanti akan datang musibah terakhir. Ya. Maksimalnya
musibah di akhirat nanti. Nah, kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'alukal ma'afata fid dunya wal akhirah. Selanjutnya, yang nomor yang 15, kita hendaknya mohon kepada Allah Ta'ala pengampunan. Nah, ya. Karena dosa ini perlu kita istighfar, perlu kita minta ampun. Ya. Ketika wabah itu sebabnya dosa, maka ketika kita minta ampun betul-betul tulus dalam hati, diucapkan dengan lisannya, dibuktikan dengan amalan, segera Allah Ta'ala akan mengangkat wabah ini. Diriwayatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi an Rifa'ah radhiyallahu anhu qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu alal minbari summa baka. Maka Abu Bakar As-Siddiq di atas mimbar dan menangis. Menangis boleh, apalagi menangis atas dosanya. Sekarang berapa banyak orang tertawa, taklim membuat orang tertawa. Ya banyol. Ya. Kalau mutabah sekali, 2 kali tidak mengapa. Tapi jangan disampai orang itu taklim lalu membuat kemana sedakurau, tertawa. Ya. Bagaimana orang supaya tertawa? Jangan. Maka Allah Ta'ala berfirman, وَتَدْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. Kamu tertawa, kamu tidak menangis. Ya. Berkhutbah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di atas mimbar menangis. Faqala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berdiri amal awwali 'alal mimbari. Pada tahun yang pertama di atas mimbar. Summa baka, kemudian juga menangis. Nah, menangis atas dosa. Sekarang berapa banyak orang menangis karena sakit, menangis karena yaitu kurang makan, menangis karena dikasih mie saja, menangis karena kurang minum, tidak. Menangis karena dosa. Ya. Faqala, apa katanya? Beliau di tengah-tengah khutbah, is'alullah al-afwa wal afiyata. Ya, kalau tadi kita mohon keselamatan kepada Allah. Doa yang pertama tadi, Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ini lain. Yang kedua ini, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya, subhanallah. Selalu kita hubungan kepada Allah Ta'ala. Karena penyakit ini miliknya Allah. Ia menyebarkan penyakit Allah. Ia mengangkat penyakit karena Allah. Tapi karena dosa manusia. Ya, jadi Allah menimpakan penyakit ini karena dosa manusia. Kalau manusia sudah berbuat dosa, orang mukmin yang tidak berbuat dosa pun juga kena imbasnya. Karena ini hukum di dunia lain dengan hukum di akhirat. Ya. Jadi kita mohon, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu pengampunan. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampuni dosaku ini di dunia dan di akhirat nanti. Ya. Ini perlunya berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka apa katanya? Beliau summa baka, kemudian ketika beliau menangis di atas mimbar, faqala is'alullah al-afwa wal afiyata. Mohonlah kamu kepada Allah Ta'ala pemaafan, ampunan. Dan mohonlah kamu kepada Allah Ta'ala keselamatan. Fa inna akhatan lam yakun yu'ta ba'dal yakini khairan minal afiyah. Tidaklah salah seorang mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala setelah karunia yakin, iman. Yang lebih baik, melainkan setelah itu Allah Ta'ala memberi keselamatan, ya, memberi pengampunan. Nah, ya. Jadi kalau Allah Ta'ala memberi keyakinan pada hambanya dengan din ini, Allah Ta'ala lebih baik daripada itu, Allah Ta'ala memberikan pemaafan.
Karena kalau manusia sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala, kenikmatan yang turun, rahmat yang turun, dosanya dihapus. Makanya kita disuruh banyak istighfar. Astaghfirullah, ya Allah ampuni dosaku ini. Ya. Jadi baca doa yang nomor 2 ini, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, maafkan dosaku di dunia ini. Ya Allah, selamatkan aku di dunia ini. Ya Allah, maafkan dosaku di akhirat ini. Ya Allah, selamatkan aku ini di akhirat. Kalau kita dimaafkan oleh Allah Ta'ala dosa kita di akhirat, tidak jadi dimasukkan dalam neraka, tetapi dimasukkan dalam surganya. Wa anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, bersumber dari Al Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka dia berkata, pamannya Al Abbas ini, qultu ya Rasulullah, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullah azza wa jalla. Ajarilah saya ini doa. Saya akan mohon kepada Allah. Nah, ini perlunya kita berdoa itu sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu para sahabat kalau minta ilmu atau belajar ilmu dari orang-orang punya ilmu. Puncaknya orang punya ilmu pada zaman sahabat radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pamannya ini paman, ya. Paman orang tua. Ya, yaitu meminta nasihat kepada beliau, wahai Nabi, ajarilah aku ini doa yang aku akan berdoa dengan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada aku. Ini tawaduknya orang tua terhadap orang punya ilmu. Ya, padahal Rasulullah SAW anak keponakannya, anak pamannya, ya termasuk keponakannya. Tapi karena ini punya ilmu, subhanallah. Jadi orang dengan orang punya ilmu harus tawaduk. Sebagaimana orang punya ilmu tawaduk kepada Allah. Nah, maka tatkala pamannya Al-Abbas ini ya meminta kepada beliau agar diajari doa, qala salillahal afiyata. Maknanya Allah mohonlah kamu kepada Allah Ta'ala ampunan. Allahumma inni as'alukal afwa. Famakastu ayyaman, lalu saya berdiam beberapa hari. Summa ji'tu, kemudian saya datang lagi. Fakultu, lalu saya berkata, ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullaha. Ya wahai Nabi, ajarilah saya, berilah pelajaran saya ini. Ya, tentang sesuatu saya akan mohon kepada Allah Ta'ala. Faqala li ya Abbas, ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Al-Abbas, wahai paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berdoalah, salillah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Mohonlah kamu kepada Allah Ta'ala ampunan di dunia ini dan di akhirat. Maknanya, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Beda dengan pertama tadi. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal mu'afata. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Di sini Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Selanjutnya pula, wa an Abi Malikin al-Asya'i, bersumber Abi Malik al-Asya'i, qala annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abi Malik mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atahu rajulun, ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Lalu menanya orang laki-laki ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa aqulu hina as'alu rabbi? Bagaimana saya berdoa ketika saya mohon kepada Rabbku, yaitu kepada Allah.
Jadi orang ini bertanya kepada beliau, kaifa aqulu khina as'alu rabbi? Bagaimana saya berdoa ketika aku mohon kepada Allah? Atau bahasa yang lain, apa yang aku baca ketika aku mohon kepada Allah? Qala, maka jawabnya beliau 4. Qul, berdoalah. Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. 4. Ya. Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Sauna lagi. Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Wa yajma'u asabi'ahu illal ibham. Nah, katanya yaitu rawi, maka beliau mengumpulkan jari-jarinya ini 4 kecuali ibu jari saja. Begini maknanya. Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Yang ini sisa. Ya. Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku. Nah, karena kita banyak dosa. Ketika banyak dosa kita minta ampun, diangkat wabah ini. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku ini. Ketika Allah Ta'ala merahmati hambanya akan diangkat wabah ini. Wa'afini ya Allah. Ya, ampuni saya atau selamatkan diriku. Kita akan diselamatkan pula. Warzuqni ya Allah, berilah rezeki aku. Subhanallah. Dan ini bisa juga dibaca pada waktu kita duduk di antara 2 sujud. Ya, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Fa inna haula'i, maka sungguhnya 4 doa ini, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni, tajma'u laka dunyaka, akan mengumpulkan kebaikan duniamu. Wa akhirataka, dan akan mengumpulkan kebaikan akhiratmu. Subhanallah, ternyata ini yang masih banyak kita lupakan. Ya. Senjata utama untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Terangkatnya wabah kadangkala ini dilupakan oleh mayoritas orang. Ya. Mereka hanya berusaha secara fisik. Ya. Silakan usaha secara fisik, kebersihan, ya. Yang lainnya, tetapi yang pokok lagi ini, karena ini langsung hubungannya dia bergantung kepada Allah. Tapi kalau kita bergantung kepada air yang kita cuci, dengan itu ya, dengan itu akan hilang corona, bisa jadi syirik kita. Tapi kalau itu menjadikan sebab, tidak mengapa, karena kita disuruh bersih. Tapi kalau dia dengan pakai maskernya, dengan masker ini saya tidak akan kena corona, ya syirik. Karena bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada masker. Namun kalau kita mengambil sebab, ya, kita pakai masker, kita pakai cuci tangan, yang lainnya, ya, maka kita sembuh. Nah, itu Allah yang menyembuhkan. Dan itu sebenarnya hanya sebab. Kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Bersandar kepada yang menjadikan sebab, yaitu Allah. Ini harus difahamkan kepada umat. Karena orang awam tidak tahu. Wah, nanti kalau saya sudah mencuci tangan, pakai pembersih ini, ya, saya tidak berjabat tangan, nah, saya pakai masker, mesti saya sehat. Belum tentu. Berapa banyak dokter yang memakai itu tapi meninggal dunia. Dan juga ketika orang kena yaitu penyakit corona ini dirawat, meninggal dunia, padahal itu sudah bermacam-macam cara. Nah, ya. Jadi kita boleh berikhtiar, ya, dengan cuci tangan, pakai masker, ya. Tidak banyak keluar, ya. Ya itu tidak mengapa, itu sebab, tapi bukan itu yang menjadikan kita selamat dari corona. Karena ada orang di rumah juga kena sakit corona. Tetapi bersandar kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini penting sekali. Ya, makanya doa ini yang mengiringi kita.
Ya, di samping doa memang boleh kita ikhtiar dalam urusan duniawi kita. Tapi puncaknya yang menyembuhkan kita Allah. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala dengan kuatnya persadarannya kepada Allah ta'ala. Berobat ke sana kemari. Tidak sebut, ternyata dengan kuatnya membaca surat Fatihah. Mohon kepada Allah. Sembuh. Sembuh. Nah, ya. Jadi ini doa jangan sampai kita lupakan. Ya. Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Doa sebelumnya, Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Gampang difahami maknanya, diamalkan apa yang menjadi keputusannya. Nah, begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dapat disampaikan, ya. Semoga kita senantiasa beribadah kepada Allah, berdoa, ya, sehingga kita bisa kembali lagi ke rumahnya Allah Ta'ala. Nah, sebentar lagi kita akan bulan Ramadan, sekarang sudah tanggal 16, ya. Perbanyaklah ibadah, terutama pada bulan Sya'ban ini hendaknya sering siam sunnah. Tapi kalau kita sebelumnya tidak siam, nah ya tidak siam, ya kita tidak siam setelah nisfus Sya'ban tanggal 15 ini. Tapi kalau biasa siam sunnah, siam yaitu Daud, boleh berlanjut terus, ya. Karena beliau memperbanyak siam pada bulan Sya'ban ini, karena bulan Sya'ban ini diangkatnya amal soleh hamba di hadapan Allah Ta'ala untuk tahuannya, untuk setiap tahunnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.